serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali sirah nabawiyah kita. Ini adalah bagian akhir ya. Nanti ada beberapa perperangan setelah Fathul Mekah ini, perang Hunain dan perang Tabuk, dan sampai wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 Hijriah. Jadi Fathul Mekah ini di 8 Hijriah. Jadi 2 tahun setelah itu wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lihat bagaimana akhir ya perjalanan 2 tahun sebelum wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti selesai kita memahami utuh ya dari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kalau sirah ini selesai ya sirahnya enggak selesai. Karena masih banyak yang harus kita lihat ya. Kalau ini kan sosoknya beliau. Tapi kita belum lihat tentang istri-istri beliau. Membahas istri-istrinya beliau, Nabi Muhammad. Kita lihat bagaimana nanti Khadijah ya. Wanita yang luar biasa, dan saya tidak tahu persis berapa persen dari wanita muslimah yang memang utuh memahami Khadijah. Kalau artis Korea insya Allah banyak yang paham. Mahasiswi saya uji kemarin, di pendahuluan skripsinya dia mengucapkan terima kasih. Terima kasihnya kepada siapa? Pada artis Korea ya. Saya tanya, kamu kenal dengan istri Rasulullah? Ini calon guru PAI Pak. Sebutkan satu saja istri Rasulullah. Sebutkan saja. Tak kenal Pak. Yo bayangkan. Astagfirullah. Karena saya gurunya, saya menangis rasanya. Karena saya hanya diminta untuk menguji. Karena saya di bahasa Arab di Fakultas Tarbiyah, tapi bidang studi saya kan penelitian bahasa Arab. Jadi nggak pernah ketemu, hanya disuruh nguji saja. Jadi nanti kita akan lihat siapa sosok Khadijah itu secara utuh. Ya. Mungkin apakah Khadijah menikah dengan Rasulullah itu sudah punya suami? Berapa suaminya? Apakah Khadijah itu sudah punya anak sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan di umur berapa sebenarnya Khadijah itu menikah dengan Rasulullah? Apakah benar 40 tahun? Rasulullah 25. Sedangkan anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah berapa orang? Kalau kita bandingkan dengan jarak pernikahannya dengan anak yang didapatkan dari Khadijah, rasanya tidak mungkin pernikahan itu antara 40 dengan 25. Sampai nanti akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah menikah dengan Khadijah? Dan di umur berapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti berdagang? Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan apa yang dilakukan Khadijah ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul? Dan apa yang dipersembahkan oleh Khadijah buat Nabi Muhammad dan umat ini? Mestinya kita lebih dalam memahami ya, sama halnya dengan saya punya ibu satu-satunya perempuan gitu kan. Dan saya juga ingin tahu siapa kakeknya. Ya, siapa ayahnya sebenarnya. Seperti itu kita ingin mengenal.
Apalagi yang kita kenal ini adalah sosok yang akan menyelamatkan kita di dunia ini dan memberikan syafaat kepada kita sampai nanti di yaumil akhir kelak. Kerinduan itu tidak akan memuncak kalau kita tidak kenal dengan orang yang memperjuangkan kita. Tidak mungkin kita akan bersolawat dengan nikmat kalau kita benar-benar tidak kenal dengan beliau. Tidak kenal dengan beliau, tidak kenal dengan istrinya, tidak kenal dengan anak-anaknya, tidak kenal dengan mantunya. Lalu kalau kita mengaku Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, rasa malu di lisan ini sudah tidak kuat. Karena hanya kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Benarkah ucapan kita Allahumma sholli ala Muhammad itu atau tidak? Nah, itu yang akan diselesaikan oleh Masjid Ahmad Dahlan. Kalau nanti takmir Masjid Ahmad Dahlan ditanyai oleh Rasulullah, apa yang sudah kalian lakukan untuk memperkenalkan diriku di hadapan umat? Kata Rasulullah, minimal Pak Win sudah bisa jawab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah pidatonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah masuk ke Mekah, akhirnya Rasulullah membersihkan berhala di dalam Ka'bah dan di luar Ka'bah, dan Rasulullah berpidato setelah salat sunnah 2 rakaat di dalam masjid di dalam Ka'bah. Pidatonya Rasulullah kemarin sudah saya sampaikan, la ilaha illallah wahdahu la syarika la sadaqa wa'dah wa nasra abadah wa hazamal akhdab al wahdah. Setelah itu beliau membacakan surat Al-Hujurat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Quraisy, hari ini kalian bebas. Al-yaum yaumut talaqah, kata Rasulullah. Kalimat ini sebenarnya adalah kalimat yang sama yang diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam ketika kakak-kakaknya Nabi Yusuf datang dari Mesir, dari Mesir bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam di istananya, dan mereka merasa bersalah. Tapi masya Allah, bisa saja Nabi Yusuf memenjarakan mereka. Tapi apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Yaumut talaqah, hari ini kalian bebas. Sama dengan baginda Nabi Muhammad mengatakan hal yang sama kepada orang-orang kafir Quraisy. Padahal dahulu siapa yang meletakkan pedang mereka dengan setiap suku lalu masuk ke rumah Rasulullah, dan Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib menepati tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah paham betul siapa pelaku-pelaku itu, dan Rasulullah sangat mengingat siapa yang membelah dada pamannya Hamzah, dan siapa yang menombaknya, yang siapa yang meletakkan kulit onta yang berbau ketika beliau sedang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla? Tidakkah engkau melihat orang-orang yanha 'abdan, mencegah seorang hamba yang sedang salat? Dan itu dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat pertama yang diujarkan oleh Rasulullah dengan pidatonya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu menyelesaikan segalanya, Pak. Tidak ada dendam, benci, apalagi namanya. Ya. Saya masih ingat, saya kemarin cerita di Masjid Baitul. Ada seorang pimpinan wilayah Muhammadiyah di Sumatera Barat. Saya masih kecil ketika itu. Jadi sering dibawa sama bapak gitu kemana-mana. Jadi kalau beliau ini
sebelum subuh itu mendatangi teman-temannya. Ya, ada 9 orang temannya. Sebelum subuh dia bawa mobil Kijang kotak yang lama itu. Ya, mobilnya bunyinya kalau mendekati rumah itu kretek kretek kretek. Saya bilang ke bapak, itu om datang, saya bilang kan. Nah, setelah itu ngetuk pintunya, subuh katanya. Akhirnya dijemput satu-satu Pak, 9 orang itu sebelum subuh. Berangkat bareng nanti ke masjid wilayah Muhammadiyah. Wilayah Muhammadiyah. Insya Allah ya. Dan akhirnya beliau wafat dan saya waktu itu sama bapak diajak. Dan kita lihat 9 orang inilah yang memandikan temannya yang mengajak setiap subuh mengetuk pintu rumah teman-temannya untuk ke masjid. Ya. 9 ini pula lah yang mengantarkannya, memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya. Salah satu di antara mereka yang menjadi imam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Fathul Mekah, Ikrimah belum mau menerima Islam. Beliau melarikan diri ke Yaman karena Ikrimah adalah salah satu yang dieksekusi mati. Rasulullah menyebutkan, kalau bertemu ini, boleh kalian bunuh. Termasuk di dalamnya Ikrimah. Ikrimah ini lari ke Yaman. Akhirnya istrinya bernegosiasi dengan Rasulullah untuk kembali Ikrimah ke Mekah. Dan akhirnya dia masuk Islam. Kan kita tidak tahu Pak, siapa yang sampai pada titik akhir kehidupan kita yang akan menemani kita. Tidak tahu kita. Menurut kita dia adalah musuh kita, mungkin saja dia yang akan membawa kita sampai ke titik di mana kita semoga husnul khotimah. Tidak tahu. Maka Rasulullah mengatakan, yaumut talaqah. Hari ini kalian bebas. Setelah itu Nabi Muhammad SAW salat, dan Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan Al-Abbas, ya, membawa kunci Ka'bah. Kata Ali, biar kami yang memegang ya Rasulullah untuk kunci Ka'bah ini, dan kami yang akan melayani orang-orang yang haji. Kata Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, di mana Utsman bin Thalhah, katanya. Di mana Utsman bin Thalhah? Sampai Utsman bin Thalhah datang ke Rasulullah SAW. Haka miftahuka ya Utsman, yaumun birru wal wafa. Wahai Thalhah bin Utsman, ini kunci. Hari ini adalah hari kebajikan dan hari pemenuhan janji. Jadi enggak dikasih ke Ali, tidak dikasih ke Abbas. Abbas ini paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dikembalikan ke pemegang kunci itu kepada Utsman bin Thalhah. Utsman bin Thalhah. Kalau kita lihat riwayat Ibnu Sa'ad, ya, menyebutkan talidatan, wahai Utsman, terimalah kunci ini untuk selamanya. Maka sampai hari ini Pak, yang pegang kunci Ka'bah itu adalah keturunannya Utsman bin Thalhah. Gak boleh Pak dipindah ke yang lain, gak boleh. Itulah yang memegang kunci Ka'bah itu sampai hari ini, keluarga dan turun-turunannya. Dan turun-turunannya bukan raja, bukan menteri, tapi secara keriwayatan, jadi Islam itu 10 ke atas masih ketemu. Masih ketemu. Nah, ke bawah nanti ditambah. Nah, itu namanya ranji secara nasabi. Secara nasab. Supaya apa? Jangan sampai ada pernikahan berargumentasi.
Nah, ada nasab secara ilmu. Ya, secara ilmu. Makanya ada dalam ilmu apa itu diroyah dan riwayat. Ya, ilmunya jelas, siapa ke atas, silsilah keilmuannya. Kunci Ka'bah itu seperti itu, Pak. Tidak sembarangan yang memegang. Apa kata Rasulullah? Khuzuha khalidatan talidatan la yanzi'uha minkum illa zalim. Sesungguhnya tidak seorang pun akan mencabutnya dari kamu. Kamu ini maksudnya adalah Utsman bin Thalhah dari Bani Abduddar dan Bani Syaibah. Nah, ini yang pegang, Pak. Dari Abduddar dan Bani Syaibah. Ini yang memegang kunci Ka'bah sampai hari ini. Sampai hari ini. Tidak ada orang yang berani ngambil. Karena Rasulullah mengatakan, la yanzi'uha minkum illa zalim. Kalau ada yang mengambil, dia zalim. Kata Rasulullah, tidak ada yang berani, Pak. Bahkan kerajaan Saudi hari ini pun tidak berani ngambil. Ya Utsman, innallaha istamanakum ala baitihi. Wahai Utsman, sesungguhnya Allah telah memberikan kepercayaan kepada kamu untuk menjaga rumah Allah ini. Berarti ini perintah, Pak, dari Allah lewat Nabi kepada Utsman bin Thalhah. Makanya nggak ada yang berani mengambil. Fakulu mimma yasilu ilaikum min hadzal bait bil ma'ruf. Kata Rasulullah, makanlah dari apa yang sampai kepada kamu dari rumah ini dengan cara yang baik. Jadi apa yang diperoleh manfaat dari Ka'bah ini atau Masjidil Haram itu, keluarganya beliau ini mendapatkan, Pak. Ya, mendapatkan hal itu. Mendapatkan istifadahnya, baik hartanya, baik macam-macamnya. Karena memang itu sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak heran, saya tidak tahu persis ya, Raja Fahad itu, termasuk King Abdul Aziz itu, kalau di depan Masjidil Haram ada hotelnya, Pak. Ya, hotelnya itu hotel yang diwakafkan. Hotel diwakafkan, di dalamnya ada mall dan hotelnya berbintang 5. Kalau ada tambahan lagi mungkin bintang 7 gitu ya. Ya. Orang nyebutnya Zamzam Tower ya. Tapi diwakafkan. Bukan untuk pribadi, tapi diwakafkan. Makanya di sana tol gratis gitu ya. Kalau di Konoha bayar. Saya nggak tahu juga Konoha itu di mana gitu ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal bin Rabah adzan. Nah, coba bayangkan. Jadi kalimat tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu adalah pembebasan dari kotak-kotak ya, mazhab-mazhab, suku-suku. Kalau dulu kan ini suku mulia, ini tidak mulia, suku ini enggak boleh nikah dengan suku ini tidak boleh nikah dengan suku ini budak, ini tuan. Seperti itu dulu. Nah, Rasulullah meminta kepada Bilal bin Rabah untuk azan. Siapa Bilal bin Rabah? Budak, mantan budak. Betapa simbol-simbol kebebasan itu tidak terikat lagi dengan hitam, putih, budak atau siapapun. Jadi kalau masih ada orang hari ini mengatakan saya berdarah biru, saya berwarna merah, berarti dia masih dalam zaman perbudakan. Ya, nauzubillah ya, masih ada yang berpikir seperti itu. Siapa kamu datang ke rumahku? Ini berdarah biru. Tak layak engkau melamar anak gadisku. Engkau seorang anak petani, sedangkan aku anak priai. Nauzubillah. Apa bedanya dengan zaman perbudakan dahulu? Nah, ini bahayanya, Pak. Makanya di dalam Robbaniyah, dalam kajian akidah ada namanya Robbaniyah. Robbaniyah itu ada 2. Robbaniyatul ghayah
wa rabbaniyatul wijhah. Rabbaniyah artinya ya itu kan Rabbun tambah ya dan tak namanya Rabbaniyah. Masdarnya masdar sinai namanya, yang menunjukkan bahwa Rabb itu kan Tuhan, pengatur, tapi dinisbatkan tujuan kita harus bernilai-nilai kepada ketuhanan. Tujuan hidup kita harus bernilai-nilai kepada nilai ketuhanan. Allah mengatakan la ilaha illallah. Lalu Allah mengatakan Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Itu adalah rabbatiyatul ghayah. Rabbani daripada tujuannya. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Kalau tidak ada yang lain kecuali Allah, berarti semuanya sama atau berbeda? Sama, Pak. Lihatlah orang ketika berada di Arafah itu. Mau presiden dia, mau menteri dia, tetap pakai baju ihram. Cuma 2 lembar itu yang dia pakai. Yo di Arafah ya harus ke Arafah. Nggak bisa. Saya raja, waktu masa di Arafah, wukuf di Arafah, karena saya raja, saya di Masjidil Haram saja. Nggak bisa. Harus di Arafah. Semuanya. Saatnya di Mina ya di Mina. Ya saatnya jamarat ya jamarat. Saatnya tawaf ya tawaf. Tidak ada pengecualian. Nah, Islam ini adalah agama yang melepaskan label-label apapun yang melekat. Ya, apapun yang melekat. Yang kedua, rabbaniyatu wijhah. Perspektifnya juga harus rabbani. Nilai-nilai pandangnya juga harus rabbani. Kecewa kepada Allah, ya, karena tidak sesuai dengan harapannya. Lalu dia mengatakan Allah itu, ada yang bilang begini, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Sebaik-baik pembuat makar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang begini, berarti Ustadz, Allah itu juga bikin makar ya? Kan dia mengatakan wallahu khairu makirin. Allah sebaik-baik pembuat makar. Berarti Allah itu jahat juga katanya. Karena pembuat makar katanya. Coba. Kira-kira kalau kita nggak paham betul ini, benar juga ya. Allah itu membuat makar. Nah, kalau nggak paham ayatnya, maka sulit bagi kita untuk menjelaskannya. Saya sedikitlah sampaikan. Anggaplah Masjid Ahmad Dahlan ini, kan saya lihat di sana ada CCTV itu. CCTV mana lagi? Oh, di luar ada. CCTV itu dipasang buat apa, Pak? Buat masjid, ya, untuk memantau, ya. Mungkin ada sesuatu yang tidak tepat dan sebagainya. Mungkin ada menjaga keamanan. Kan dibikin CCTV. Itu ada maslahatnya di masjid. Tapi pertanyaan saya, kalau ada cyber menghack CCTV itu dari luar, dia yang mengendalikan pergerakan itu. Pertanyaan saya, kalau tadi takmir masjid tujuannya baik, kalau yang di luar tadi tetap menggunakan yang sama, tetapi dia menggunakan, nah, makarnya mereka tadi mengambil alat yang kita pakai, ya, itu makarnya mereka. Tapi ketika kita yang memilikinya, apakah kita disebut dengan makar? Mungkin kita yang punya. Tapi dia menggunakan fasilitas kita untuk berbuat makar. Sama dengan begitu, Pak. Pertanyaannya, kalau ada orang yang berbuat makar dengan kekuasaannya, pertanyaan saya, yang punya kuasa itu siapa? Allah. Enak tenan kata Allah. Aku berikan engkau kekuasaan, lalu engkau menzolimi kaum muslimin, seperti di Sudan, seperti di Palestina, seperti di Konoha.
enak sekali kata Allah. Wallahu khairu makirin, karena aku yang punya kuasa itu kata Allah. Kalau kalian pakai untuk kezoliman orang lain, aku kata Allah lebih dahsyat daripada kalian. Jadi nauzubillah min zalik. Maka Bilal azan. Ketika Bilal azan, ada orang-orang yang masih nggak senang dengan Rasulullah, Pak. Namanya adalah Abu Sufyan bin Harb, Attab bin Usaid, Haris bin Hisham. Mereka ini menggunjingkan Rasulullah. Nah, apa namanya? Menggunjing. Mereka duduk di halaman Ka'bah. Attab itu berkata, Allah wallahu yukrimu Usaid. Allah memuliakan Usaid. Ya. Usaid itu maksudnya adalah Bilal bin Rabah. Ya. Dia tidak mendengar suara ini. Ya. Jadi ada keturunan dari yang sering menjadi tuannya Bilal bin Rabah. Jadi dia mati, entah anaknya, entah sepupunya. Dia mati sebelum masuk Islam. Nah, Hatib ini mengatakan betapa mulianya Usaid katanya. Kenapa? Karena dia tidak mendengar suara ini katanya. Suara azan itu. Karena dia sudah mati sebelumnya dan sebelum dia masuk Islam katanya. Berarti dia mulia. Yaitu suara katanya, suara yang membuat dirinya marah. Azan itu bikin dirinya marah. Lalu Haris berkata, demi Allah, seandainya aku tahu bahwa ini benar, tentu aku akan mengikutinya. Kalau memang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau memang Allahu Akbar itu benar, aku akan mengikutinya. Abu Sufyan bin Harb berkata seperti ini, demi Allah, aku tidak akan berkomentar. Seandainya aku bicara, kerikil-kerikil ini akan menghabarkan apa yang kukatakan. Jadi ini lagi gunjing, Pak. Yang gak mau komentar adalah Abu Sufyan bin Harb. Setelah itu Rasulullah menemui mereka. Apa kata Rasulullah? Aku mendengarkan apa yang kalian bicarakan. Coba bayangkan, Pak. Berarti siapa ya? Perkataannya Abu Sufyan tadi ya, bin Harb itu benar, bahwa memang kerikil-kerikil itu lewat malaikat Jibril mendengarkan apa yang diucapkan oleh mereka sampai ke Rasulullah. Rasulullah datang, mereka, aku tahu apa yang kalian ucapkan. Lalu akhirnya Haris dan Al-Attab tadi mengatakan, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Akhirnya mereka masuk Islam. Demi Allah, tidak seorang pun di antara kami yang mengkhabarkan tentang hal ini kepada seseorang. Kok sampean tahu? Itulah Rasulullah SAW yang memang memiliki Jibril menyampai lisan ya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang ditakutkan, Pak, orang-orang kafir itu. Jadi awal-awal Fathul Makkah itu mereka masuk Islam itu karena banyak sebab. Karena ada yang memang kesadaran penuh, ada yang karena seperti ini, ya, ada yang karena harta, ada yang karena nunggu, Pak. Nunggu mereka. Kalau benar Muhammad itu Rasul, maka pasti Mekah ini akan dikuasai oleh Muhammad katanya. Dan ternyata benar, setelah itu mereka masuk Islam. Nah, ada yang begitu masuk Islamnya. Saya tidak tahu kalau orang masuk Muhammadiyah apa karena itu juga ya? Apa karena keturunan ya? Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi sholat ya, yang disebut dengan sholat kemenangan, atau kita sebut dengan sholat syukur.
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk rumah Hani bin Abi Thalib. Ini Ummu Hani, ini bibinya Nabi. Ummu Hani inilah, di rumah Ummu Hani lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan. Ya. Isra dan Mi'raj. Itu di rumah bibinya. Memang di sekitar Masjidil Haram. Ya. Beliau datang ke sana, lalu mandi, lalu sholat 8 rakaat. Dan kebetulannya memang waktu itu adalah waktu duha. Dikira oleh sahabat Rasulullah sedang sholat duha. Coba, mereka itu sahabat itu luar biasa ya Pak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu mereka ingat gitu ya. Wah, Rasulullah lagi sholat. Ini sholat apa ya? Oh, ini sholat duha apa sholat apa gitu ya. Tapi kok sholatnya 8 rakaat. Oh, jangan-jangan itu sholat duha ya. Padahal Rasulullah tidak sholat duha. Jadi orang mengiranya Rasulullah sholat duha, tapi itu adalah sholat kemenangan. Inilah yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan ini pula lah yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih ketika kemenangan itu didapatkan oleh kaum muslimin. Ternyata di dalam rumah Ummu Hani ini ada 2 musuh Rasulullah yang disembunyikan oleh Ummu Hani. Tapi Ummu Hani, bibinya bilang begini, "Ya Rasulullah, 2 orang ini dalam jaminanku," katanya. Rasulullah membiarkan. Masya Allah ya. Padahal itu musuhnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah SAW memaafkannya. Beliau berkata, "Kami telah memberikan perlindungan kepada orang yang telah engkau beri perlindungan, wahai Ummu Hani," kata baginda Nabi Muhammad SAW. Karena beliau memuliakan bibinya ini yang memberikan jaminan bahkan kepada musuhnya Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi berikutnya? Jadi kita urut Pak. Tadi khutbah, setelah khutbah memberikan kunci, setelah itu Bilal disuruh azan, setelah itu beliau sholat kemenangan. Ya. Jadi kalau kita urut, kalau kita dapat rizki, kira-kira apa ini yang kita lakukan? Pertama tadi apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tanda syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Bilal azan, tandanya apa? Tandanya salat. Setelah itu beliau salat 8 rakaat. Salat apa namanya? Salat kemenangan, berarti nawafil. Azan, salat wajib, salat sunnah. Nah, setelah itu baru Rasulullah mengumumkan orang-orang yang halal darahnya untuk dibunuh. Saya tidak akan ceritakan karena terlalu panjang prosesi ini. Ya, yang penting Rasulullah SAW mengambil keputusan-keputusan penting di awal-awal berada di kota Mekah yang kita sebut dengan Fathul Mekah. Ya, Fathul Mekah. Setelah itu Rasulullah SAW khutbah yang kedua kali. Ya. Unik Rasulullah itu. Kalau kita lihat bagaimana beliau ketika Fathul Mekah dibersihkan berhala, di luar Ka'bah dibersihkan, di dalam Ka'bah dibersihkan. Setelah itu beliau berpidato kalimat-kalimatut tauhid. Setelah itu beliau minta supaya diberikan kunci Ka'bah itu kepada yang berhak. Setelah itu Bilal diminta untuk azan. Setelah itu beliau sholat sunnah. Setelah itu beliau memutuskan keputusan yang besar. Pembunuhan Pak maksudnya ini. Menghalalkan darah musuh Rasulullah. Coba bayangkan. Rangkaiannya panjang. Sampai sholat kemenangan 8 rakaat. Baru mengambil keputusan besar. Apa yang kita dapat pelajari? Kalau kita pingin
mendapatkan ridho Allah dari semua keputusan-keputusan besar kita, maka jangan lepaskan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang wajib ataupun yang sunnah. Yang sunnah. Mungkin saya tidak tahu, masing-masing kita ini kan tragedi hidup kita kan beda-beda, Pak. Tragedi hidup kita beda-beda. Peristiwa yang kita alami di keluarga pun beda-beda. Saya itu punya ponaan 29 orang. Alhamdulillah semua dalam satu grup genggaman saya. Apapun yang terjadi kepada mereka, tanggung jawab saya. 29 orang. Ini yang baru ini nih. Dia WA, "Om, saya ada yang melamar," katanya. "Tolong Om selesaikan," katanya. Maksudnya dia minta saya yang akan memproses dia. Loh, sama bapak ibumu, saya bilang kan, nanti setelah Om putuskan. Nah, jadi ke saya. Dan sekian yang sudah menikah, hal yang sama yang saya lakukan. Ya, saya bilang jaga solatnya, jangan tinggalkan solat 5 waktu bi'arba'in, minimal 40 kali solat, jangan tinggalkan solat jamaah. Biar Allah ridho. Ya, ada yang sudah menetapkan hari, tahu-tahu nggak jadi. Sudah menetapkan hari, tahu-tahu tidak jadi. WA saya lagi, "Om, batal nikahnya." Saya bilang, yang membatalkan bukan dia, tapi Allah yang berkehendak. Kamu harus paham dengan itu. Nah, harus paham dengan itu. Nah, makanya saya mikir-mikir nih. Kemarin sudah diputuskan, kata istri, kita pulang. Saya bilang ke istri saya, kita pulang hari Kamis besok. Kamis besok itu saya mau pulang. Tapi adakah satu hal akhirnya diundur beberapa minggu ke depan. Itu resiko jadi seorang paman ya, paman yang jauh merantau. Lalu Rasulullah khutbah yang kedua. Sudah azan belum? 1 menit ya. Saya bacakan khutbah Rasulullah. Ayyuhan nas, innallaha harrama Makkah yaumal khalqis samawati wal ard. Beda Pak dengan khutbah pertama. Khutbah pertama tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Setelah azan, qomat, salat wajib, salat sunnah, mengambil keputusan besar, Rasulullah berkhutbah lagi. Tapi tidak lagi la ilaha illallah, tapi mengatakan ya ayuhan nas. Ini hukum-hukum, keputusan-keputusan. Innallaha harrama Makkah yauma khalqis samawati wal ard. Allah mengharamkan Makkah yauma khalqis samawati wal ard, di mana penciptaan langit dan bumi. Jadi ada yang diharamkan di kota Mekah itu, Pak. Nanti akan kita lihat waktu umroh kan, haji, gak boleh memotong pohon, tidak boleh mancing ikan nila, apalagi belut gitu ya, nggak boleh, ya nggak boleh. Banyak, tidak boleh mencabut pohon, membunuh hewan, ya bahkan ketika umroh pun tidak boleh menikahkan anaknya, kecuali sudah tahallul ya. Wah, sudah azan. Khutbah kita lanjutkan minggu depan. Aku qauli hadza, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.